Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang manajemen piutang, di mana kita akan belajar tentang memanage piutang atau mengatur piutang. Di dalam manajemen piutang ini, kita akan belajar mengenai kebijakan piutang, yang mana nanti dari kebijakan ini kita akan dapat meningkatkan laba. Dengan mengatur manajemen piutang ini atau mengatur piutang akan membuat piutang tersebut tingkat pengembaliannya menjadi cepat. Dengan pengembalian yang cepat, maka modal yang tertanam juga akan menjadi lebih sebentar. Ya, dengan modal yang lebih sebentar, maka modal tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Yang pertama adalah ada kebijakan kredit di sini, ya. Kebijakan kredit di sini ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada volume penjualan. Apabila volume penjualan itu meningkat, tentu saja laba akan menjadi semakin meningkat. Ada lagi investasi dalam piutang. Investasi dalam piutang berkaitan erat dengan penjualan kredit yang ditetapkan. Semakin longgar periode kredit, maka semakin besar pula dana yang tertanam di dalam inventory tersebut. Kalau dananya semakin lama tertanam, tentu saja dana tersebut tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya, sehingga akan lebih lama dalam piutang. Jadi itu menjadi kurang baik. Selanjutnya ada biaya piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih. Jadi begini, kalau kita ngutangin orang, pasti ada kemungkinan dia itu nggak bayar. Semakin besar piutang kita, semakin besar kemungkinan piutang itu tak tertagih. Jadi karena itu di dalam perusahaan dan juga ada peraturannya, memang sudah harus ditetapkan penyisihan piutang ini. Jadi semakin dia lama piutang tersebut, maka biaya piutang ragu-ragunya akan semakin meningkat. Kalau dia semakin cepat piutang tersebut dibayar, maka piutang tersebut biaya ragu-ragunya akan semakin berkurang. Karena biaya ragu-ragu ini dikelompokkan menjadi beberapa waktu, ya. Ada dia waktu yang kurang dari sebulan, lebih dari sebulan, dan seterusnya. Maka apabila dia lebih cepat, maka biayanya ini semakin berkurang. Biayanya berkurang, maka labanya akan semakin meningkat. Selanjutnya ada penetapan jangka waktu kredit, ya. Pembicaraan mengenai credit terms meliputi 3 hal, yaitu cash discount. Ya, cash discount artinya adalah potongan penjualan, periode cash discount, jangka waktu potongan penjualan, dan periode kredit. Kalau kalian sudah pernah belajar akuntansi, itu ada yang 2/10 N/30. Yang disebut dengan cash discountnya adalah 2, maksudnya adalah 2%, periode cash discountnya yaitu 10%, dan jangka waktu periode kreditnya adalah 30 hari. Sorry, ini tadi maksudnya 10 hari, ya. Nah, ini disebut dengan syaratnya. Arti dari syarat 2/10 N/30 adalah akan mendapatkan potongan 2% apabila piutang dibayarkan kurang dari atau sama dengan 10 hari. Jadi maksudnya kalau kita jualnya tanggal 1, mereka bayarnya tanggal 10 atau tanggal 11, mereka akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari nilai barang tersebut. Misalnya total mereka belanja 1 juta dan mereka belanja tanggal 1, bayar tanggal 9, maka akan dapat potongan 2%. Maka mereka hanya perlu membayar sekitar 980.000. Mereka dapat potongan 2% atau 20.000. Nah, jika mereka membayar lebih dari tanggal 11, misalnya mereka membayar tanggal 29, itu kan masih di bawah 30 hari, maka mereka tidak akan mendapatkan potongan. Tetapi jika mereka membayar lebih dari 30 hari atau di periode selanjutnya, akan dapat mendapatkan denda. Dengan adanya penetapan jangka waktu kredit ini diharapkan akan meningkatkan penjualan. Maksudnya apabila para debitur kita mau membayar lebih cepat, maka investasi kita di dalam piutang itu jangka waktunya akan semakin sebentar, ya. Tetapi pemberian diskon ini pasti ada plus minusnya. Nah, di sini apabila pemberian diskon tersebut banyak digunakan, maka penjualan kita akan meningkat.
karena mereka suka dengan namanya ada potongan-potongan. Nah, periode pengumpulan piutang kita menjadi turun. Kok turun, Miss? Iya, dia turun. Maksudnya yang tadinya misalnya sebulan sekali, sekarang bisa menjadi sebulan 2 kali. Pengumpulan yang tadinya 30 hari bisa digunakan pengumpulannya menjadi 15 hari. Jadi periodenya semakin menurun itu bagus, maka dampaknya akan meningkatkan laba. Di sini positif. Ya, penjualan jika naik, penjualan naik, maka laba akan naik. Periode pengumpulan piutangnya menurun, berarti lebih cepat, jadi lebih baik, maka akan meningkatkan laba. Biaya piutang ragu-ragu seperti tadi dibicarakan, semakin tinggi piutang jangka waktu piutang, maka piutang ragu-ragu akan meningkat ya. Jika mereka menggunakan kebijakan kredit tadi dengan jangka waktu kredit 10 hari tadi, maka biaya piutang ragu-ragu akan turun. Piutang ragu-ragu atau biaya turun, maka laba akan meningkat. Tapi profit atau laba jadi turun. Kenapa? Karena ada tadi beban potongan. Nah, dengan adanya tadi penjelasan bahwa ada dia juga sisi positif dan negatif dengan memberikan kebijakan kredit, di mana kebijakan kredit diharapkan meningkatkan laba, kemudian menurunkan waktu periode perputaran piutang, menurunkan biaya piutang tak tertagih, tapi dampaknya karena ada potongan penjualan, maka laba juga nantinya akan bisa menurun. Nah, karena hal tersebut, maka kebijakan tersebut harus dievaluasi dengan adanya alat analisis, antara lain yaitu rasio. Di sini rasionya ada beberapa. Yang pertama adalah average investment atau investasi rata-rata dalam piutangnya. Jadi berapa rata-rata investasinya berapa dengan rumus total cost of sales dibagi dengan receivable turnover. Total cost of sales itu maksudnya adalah total biaya. Total biaya di sini adalah fixed asset, total fixed asset ditambah dengan total variable cost atau biaya variabel. Ingat, total biaya variabel. Jadi kalau biaya variabelnya per unit, maka harus dikalikan dulu dengan jumlah unitnya, baru ditambahkan dengan biaya tetap. Biaya tetap itu jumlahnya tetap, mau produksi 1 atau 100 dia tetap. Tetapi jika dia variable cost itu tergantung dengan jumlah yang diproduksi. Variable cost yaitu biaya yang variabel atau bisa berubah-ubah. Ya, total biaya tadi, total fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan variable cost dibagi dengan receivable turnover atau perputaran piutang. Di mana perputaran piutang ini bisa dengan cara 360, itu maksudnya adalah hari dalam 1 tahun dibagi dengan periode kredit, atau penggunaan net credit sales dibagi dengan average receivable. Tapi menurut Miss yang lebih mudah menggunakan yang ini aja ya. 360 dibagi dengan periode kreditnya. Selanjutnya ada lagi biaya tambahan atau cost of marginal investment. Maksudnya yang tadi, dikarenakan kita memberikan kebijakan piutang, maka kita akan dikenakan biaya. Salah satunya itu ya biaya dari potongan tersebut. Kita akan melihat dengan adanya kebijakan ini, biayanya gimana? Lebih besar keuntungan atau biaya? Jika lebih masih besar keuntungan dikurangin biayanya, maka kebijakan tersebut patut untuk diambil. Jika dia hasilnya minus atau biayanya lebih besar daripada keuntungan, maka keputusan atau kebijakan tersebut tidak bagus untuk diambil. Nah, di situ rumusnya cost of marginal adalah rate of return dikali dengan marginal investment. Rate of return nanti itu sudah ada yang diharapkan berapa. Marginal investment ini nanti adalah selisih antara keuntungan kita. Nanti akan kita bahas di soal latihan ya. Ada lagi cost of bad debt. Cost of bad debt ini maksudnya adalah biaya dari piutang tak tertagih. Ya, di situ dengan rumus persentase biaya piutang ragu-ragu dikalikan dengan total penjualan dalam rupiah. Selanjutnya ada cash of cost discount ya. Nah, ini maksudnya yang itu biaya diskon tadi dari persentase diskonnya berapa dikali penjualan, itulah namanya dia beban potongan penjualan, atau kalau dalam akuntansi namanya potongan penjualan ya, yang akan mengurangi penjualan seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Average investment itu
menunjukkan besar dana yang tertanam di dalam piutang dalam satu kali perputaran. Receivable turnover di sini menunjukkan sejauh mana kecepatan perputaran piutangnya. Ada lagi cost of marginal adalah adanya keterlambatan dalam pengumpulan piutang dari periode yang telah ditargetkan akan mengakibatkan tambahan dana, ya. Ada juga di sini cost of cash discount. Kebijakan dalam cash diskon menimbulkan biaya sebesar diskon yang diberikan. Ya, misalnya 2% dikalikan dengan total penjualan. Kayak tadi, kalau harusnya kita jualan 1 juta, harusnya kembaliannya 1 juta. Tapi karena kita ada kebijakan, kita nerimanya cuma 980.000. Rugi dong yang 20.000, itulah biaya dari cash cost of discount-nya, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan, yang mana ini juga latihannya nanti adalah ini, mirip-mirip banget, jadi nggak usah stres. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan aja langsung chat, ya. Di sini ada contoh, sudah Miss fotokan juga, ya, bisa kalian baca nanti. Perusahaan Nabila dalam tahun 2008 menjual hasil produksinya 10.000 unit. Ingat, dia jual pada tahun 2008 10.000 unit. Untuk tahun yang akan datang diusulkan produk kreditnya dirubah sehingga akan diharapkan meningkat 20%. Data-data yang lain adalah fixed cost adalah 120, variable costnya per unit. Ingat ini adalah per unit 16, harga jualnya 40. Jika seandainya biaya dan harga jual unit tidak berubah, maka hitunglah average cost atau rata-rata biaya per unit tahun 2008 dan 2009, kontribusi kenaikan penjualan terhadap profit dan neraca yang diusulkan, ya. Yang pertama pemecahannya di sini ada average cost, ya, rata-rata biaya. Untuk mencari rata-rata biaya di sini adalah total biaya dibagi dengan jumlah unit penjualan. Jumlah unit penjualan. Di sini di tahun 2008, ya, total biaya adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetapnya adalah 120, biaya variabelnya 16 per unit. 16 per unit di situ di 2008 ada 10.000. Maka kalau 10.000 dia totalnya menjadi 160. Maka total biaya tahun 2008 biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel jumlahnya 280. Rata-rata piutangnya ini kan 280, angkanya jumlahnya dibagi dengan unitnya yaitu 10.000, maka biayanya adalah 28 per unit, itu untuk 2008. Berbeda untuk 2009. Yang berbedanya apanya sih? Yaitu dia ada peningkatan penjualan sebesar 20%. Yang tadinya 10.000 meningkat 20% meningkat, berarti 20% dari 10.000 yaitu dia adalah 2.000 unit. Ya, meningkat sebanyak 2.000 unit. Tadinya 10 tambah 2.000 jadi 12.000. Jumlahnya akan menjadi 12.000. Maka di sini untuk average cost-nya di tahun 2009, fixed cost namanya biaya tetap, ini dia tetap. Mau dia 1, mau dia 100, mau dia 1.000, dia tetap 120.000. Maka di sini fixed cost-nya tetap 120.000. Kemudian untuk variable cost-nya tetap 16 karena di sini dijelaskan seandainya biaya dan harga jual per unitnya tetap, ya. 16 dikalikan 12.000 per unit. Kenapa 12.000? Karena tadi sudah ada peningkatan 20% untuk tahun selanjutnya. Jadi jumlah biayanya adalah 120 ditambah 192, jumlahnya 312, ya. Maka average cost-nya total biaya dibagi dengan jumlah per unit, hasilnya yaitu 26 per unit untuk 2009, ya. Jadi biayanya mengalami kenaikan senilai Rp1 per unit, ya. Kenaikannya pasti ya, karena kan penjualannya juga meningkat. Nah, kontribusi kenaikan penjualannya, ya, yaitu kita akan melihat tahun 2009 berapa sih, ya kan? Tahun 2009, kenapa 2009 dulu? Karena nanti kita akan ngurangin, ya. Di tahun 2009 yaitu 12.000
unit yang terjual. Itu dari ya udah ada hitungannya tadi, meningkat 20% menjadi 12.000. Jadi total uangnya 12.000 per unit dikali 40. 40 ini adalah harga satuan ya, sudah ada juga di soal. Ingat, pahami soalnya. Data yang ada di sini mayoritas sudah ada di soal. Jadi nggak usah bingung, nggak usah stres ya. Maka pada tahun 2009 total penjualan 480 dikurangi dengan biaya-biaya. Ingat, laba itu adalah penjualan dikurangi dengan biaya. Meskipun HPP juga biaya. 480 ada biaya tetap, kemudian ada biaya variabelnya, total biayanya 312, maka akan ada keuntungan 168. Begitu juga dengan 2008. Kalau 2008 masih 1000 unit ya. Jadi maka dia 400, biaya tetapnya tetap 120, variabel cost-nya karena 16 satuan. Kemudian dia hanya 10.000 unit. Dari mana? Dari soal juga sudah ada. Totalnya yaitu 280. Penjualan 400, biaya 280, maka labanya 120. Dengan kata lain, tambahan profit yang diperoleh adalah jika 2016 ada peningkatan 20%, yaitu jadi labanya 168 dikurangi dengan 120, maka ada tambahan laba sebesar 48.000 ya. Maka labanya akan tetap ada selisih tadi, peningkatannya adalah 48.000 atau meningkat sebesar 40%. 40% dari mana? Dari 48.000 dibagi dengan 120 karena dibandingkan dari tahun sebelumnya. Atau intinya jawabannya adalah 48.000. Selanjutnya memasuki kebijakan kredit. Nah, ini adalah inti pelajaran kita. Kebijakan kredit tadi di 2009 akan ada kenaikan 20%. Kenapa? Karena ada kebijakan kredit. Kebijakan kreditnya apa sih? Ya kan? Kebijakan kreditnya dianggap menjual secara kredit dengan average collection 30 hari yang diusulkan. Untuk diperpanjang menjadi 60 hari. Maksudnya jangka waktu kredit yang diberikan itu adalah sebesar 60 hari. Tadinya kalau orang suruh bayar 30 hari, sekarang nggak apa-apa deh, lu bayar 60 hari, nggak kena denda deh. Jadi kan orang senang ya. Dengan kebijakan ini, rate of return-nya atau total bunga dari keuntungan ini persentasenya adalah 20%. Maka kita akan mencari average investment dan cost of margin investment ini ya. Average investment atau rata-rata investasi dengan adanya kebijakan ini jadi berapa lama sih investasinya? Ingat, sebenarnya makin lama tuh makin nggak bagus ya, karena makin lama modal yang tertanam. Harusnya kan bisa digunain buat yang lain, tetapi ya karena dia di piutang nggak dibayar-bayar, ya ujung-ujungnya dia mendek aja di situ. Nah, di situ tadi ya sudah ada tadi rumusnya untuk average investment, yaitu total cost dibagi dengan perputaran piutangnya sendiri ya, average collection periodnya. Nah, di sini total costnya ada 280 di tahun 2008. 280 tadi dapat dari mana? Dapat dari biaya tetap ditambah variabel 120 ditambah 160.000 ya. Nah, tadi kan dibagi dengan receivable turnover-nya ini ya. Sorry, tadi maksudnya adalah total cost dibagi dengan receivable turnover untuk cari average investment. Berarti 360 dibagi 30 hari. Nah, receivable turnover atau perputaran piutangnya adalah 12 hari. Maka rata-rata investasi kita adalah 280 dibagi 12, yaitu sebanyak 23.000. Nah, jika tahun 2009 total biaya menjadi meningkat karena penjualan tadi jumlahnya meningkat, maka biaya variabel meningkat ya. Mencari receivable turnover-nya jadi 360 dibagi 60 hari. Dari mana? Dari soal yang bilang kebijakannya tadi jangka waktu kreditnya menjadi 60 hari. Perputaran piutangnya dia menjadi 6 kali ya. Ini perputaran bukan hari pengumpulan. Kalau perputarannya di sini berarti menjadi 6 kali, maka dia akan semakin lama. Harusnya setahun kita bisa dapat 2 kali, ini cuma 6 kali ya.
Maka average investmentnya yaitu 312, ya ini sama tadi, dari total 120 ditambah dengan variable cost-nya dari 16 dikalikan dengan 12.000 ya. Jadi totalnya 312 atau sama dengan jumlah ini sama ya. Tuh maka berubah menjadi 52.000. Dia investasi yang tertanam di sana dia menjadi lebih tinggi karena dia lebih lama. Harusnya yang sebelumnya 12 kali, sekarang 16 kali perputaran. Harusnya setahun itu dapat 12 kali atau sebulan sekali, sekarang 2 bulan sekali baru dapat duitnya ya. Nah, ini average investmentnya ada 52.000. Selanjutnya di sini cost of marginnya, maka cost of marginnya adalah biaya margin di sini. Total keseluruhannya 52. Ya, ini totalnya 52 ditambah ini selisihnya. Tadinya harusnya 23, karena ada kebijakan jadi 52, maka terjadi peningkatan senilai 28.000. Karena kebijakan itu biaya meningkat 28. Semakin besar biaya itu semakin nggak bagus ya. 28.000, maka cost of marginnya yaitu rate of return-nya. Ya, rate of return-nya 20% dikalikan dengan average investment-nya. Maka di sini cost of margin-nya adalah 5.733. Ini adalah biaya yang dihasilkan akibat pemberian kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut, makin lama investasi di sana makin lama akan meningkatkan biaya senilai 5.733. Nah, dikarenakan adanya kebijakan itu kan lebih lama tuh. Kebijakannya lebih lama, maka piutang tak tertagihnya kemungkinan akan lebih tinggi. Nah, ini karena ini kebijakannya bukan pemberian diskon kas ya. Dia pemberian kebijakan kredit yang lebih lama. Dengan ada kebijakan kredit lebih lama, orang kan senang tuh makin lama bayarnya ya. Tapi kalau makin lama ya, piutang tak tertagih kita makin meningkat. Di sini diceritakan bahwa yang pertamanya 2008 1% karena ada kebijakan menjadi naik 3%. Maka kita akan menghitung cost of marginal debt ya. Biaya marginal dari piutang tersebut dan bagaimana akibatnya terhadap rencana. Ini sudah akhir, tenang ya. Sebentar lagi mendekati akhir. Tenang. Nah, di sini karena piutang tak tertagih tadi juga sudah ada rumusnya. Di tahun 2009 ya, penjualan yaitu ada 480. Dari mana? Dari tadi 120 dikali harga 120 unit ya, 2009 dikali dengan harganya yaitu 40 menjadi 480. Jadi piutang itu dianggap semuanya piutang ya. Maka biaya piutang tak tertagihnya 3%. Maka 0,03 dibagi 100 dikali 480, maka biayanya jadi 14.400. Sedangkan di tahun 2008 hanya 1% dari penjualan kreditnya ya. Di tahun 2008 10.000 dengan harganya tetap yaitu Rp40 ya. Di sini persentase piutang tak tertagihnya hanya 1%. 1 dibagi 100 yaitu 0,01 dikalikan maka 4.000. Berarti dengan adanya kebijakan pemberian jangka waktu kredit ditingkatkan akan meningkatkan biaya sebesar 10.400. Nah, di sini akibat terhadap rencana ya, ini adalah endingnya. Kita akan tahu dari rencana tersebut, maka ada biaya cost of marginal dan cost of marginal investment ya, yang tadi akan ada biaya ini 10.000, kemudian akan ada biaya ini tadi 5.733, akan meningkatkan biaya 16.133. Nah, ini biayanya akan ada biaya tambahan ini. Nah, ini jadi kita akan terima apa enggak nih kebijakan ini? Nah, kita akan lihat tadi perhitungan kita, kontribusi kenaikannya itu adalah 48.000. Laba kita akan meningkat 48.000 dan biaya akan ada sebesar 16.000 karena biaya lebih kecil daripada
dengan profit, karena itu berarti masih untung dong, ya kan, kita masih untung. Biayanya naiknya 16.000, keuntungan kita akan naik 48.000. Berarti kurang lebih kita masih ada 13.000 kan keuntungannya. Maka keputusannya adalah kebijakan tersebut patut untuk dijalankan atau disetujui. Oke ya, itu adalah penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas silakan kalian WA Miss, dan Miss akan upload soal di e-lektur. Oke, terima kasih.